sendiri, sertamu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri. Bapak dan Ibu berkati Tuhan dalam sukacita keluarga saat ini. Saya memilih firman Tuhan untuk kita renungkan. Kejadian 2 ayat 18. Kejadian 2 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-24. Firman Tuhan dikatakan demikian. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikian nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah firman Allah. Yang berbahagia kita semua yang mendengarkan serta melakukan firman itu dalam hidup setiap hari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, diberkati Yesus Kristus. Semua manusia sangat merindukan dan menambahkan kebahagiaan. Tak ada manusia atau tak ada satu keluarga yang tidak menginginkan kebahagiaan dalam rumah tangganya. Siapapun dia, pasti dirindu yang namanya bahagia. Apalagi pengantin yang baru. Walaupun ada tembok yang merintangi kita, tetapi telinga kita dan pendengaran kita tidak ada yang rintang. Tidak ada satu keluarga atau manusia yang tidak merindukan yang namanya kebahagiaan. Ada sepasang suami istri yang baru menikah. Ketika dibawa kembali ke kampung, sang suami dan beribadah di gereja sang suami. Ketika pulang, suami tanya, bagaimana saya punya gereja? Bagus? Biasa-biasa. Bagaimana puji-pujian dalam perenungan itu? Biasa-biasa. Sang suami tanya, adakah yang menarik dari ibadah kami? Sang istri jawab, ada. Apa yang DP menarik? DP pendeta. Kita DP pendeta. Soalnya kita pemantan dulu dia ini. Apakah jujur itu bisa merusak hubungan keluarga? Ternyata ketika mereka dikatekisasi, dia bilang bangunlah yang namanya kejujuran dan keterbukaan. Sehingga jangan hikmat ini sang istri ingat-ingat terus. Ketika dia kata itu mantan masa lalu itu, yang sekarang lepas. Sehingga ya tidak ada yang sakit hati atau suami mendengarkan. Malah bersyukur karena istrinya boleh terbuka, tidak menyembunyikan.
Saat ini keluarga Kasim Kerupa sangat bersyukur kepada Tuhan karena kasih dan pertolongan yang mereka alami dan rasakan. Yang pertama, terselenggaranya pesta pernikahan anak kekasih mereka tanggal 16 Juli. Anak Dewi dan Sandi dikenal dengan keluarga Ausi Kasim kalau tidak salah. Nah, sebuah sukacita juga yang kedua adalah Bapak Kekasih, Bapak Penatua Alfian Kasim boleh genap usia 48 tahun hari ini. Sebagai ketua Bapak, tadi bilang sudah ketua persekutuan pemuda, tadi bilang sudah tua. Tapi saya mau bilang bersifat muda, berpikir dewasa. Nah, ketua pemuda itu harus seperti itu. Kalau seorang ketua pemuda tidak memiliki sifat sebagai pemuda, tidak bisa. Dia harus seperti pemuda tetapi berpikir dewasa, sebagai penuntun dan memberi motivasi. 48 tahun adalah sebuah anugerah yang Tuhan berikan kepada Bapak Kekasih dalam pelayanannya di jemaat ini. Dan begitu banyak berkat Tuhan, pertolongan Tuhan yang dialami oleh keluarga, sebagaimana yang disampaikan oleh keluarga dalam sambutan tadi. Dan melengkapi sukacita keluarga, dalam syukur ini firman Tuhan juga kembali diperdengarkan bagi kita, melengkapi dan memberi sebuah nasihat dan pengajaran bagi kita semua dalam menjalani hidup ini, terlebih khusus dalam hidup berkeluarga. Karena pokok utama dari keluarga karena terselenggaranya pesta pernikahan sampai milih firman Tuhan. Bapak ini memberkati Tuhan jika kita baca peristiwa penciptaan. Lembaga pertama yang dibangun oleh Allah adalah keluarga itu. Itu lembaga pertama dibentuk Tuhan. Keluarga. Dan semua yang diciptakan Allah itu baik adanya. Waktu Allah ciptakan monyet, Tuhan lihat baik. Waktu Allah ciptakan anjing, Tuhan lihat baik. Waktu Allah ciptakan babi, Tuhan melihat baik. Tetapi yang menarik adalah ketika Allah melihat manusia itu seorang diri, Tuhan bilang tidak bagus, tidak baik. Tidak baik. Dalam bacaan tadi katakan manusia tidak mendapat pasangan yang penolong yang sepadan baginya. Ketika sendiri tidak baik. Maka Allah menciptakan perempuan dari tulang rusuk sebagai penolong. Ayat 21 dikatakan lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tertidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya lalu menutupnya tempat itu dengan daging. Mengapa ketika tidur diambil, bukan ketika berjalan atau sementara duduk? Jadi perenungan sederhana. Kalau dia sementara tidak tidur, dia mau bilang, Tuhan, DP bodi seperti ini. DP rambut jangan keriting lurus. DP tinggi seperti ini. Pasti begitu kan. Sehingga ketika Tuhan menciptakan penolong bagi seorang laki-laki, maka ketika tidur, ketika bangun sudah. Lalu 24 dikatakan sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Firman Tuhan ini memberi penjelasan bahwa yang membentuk keluarga itu adalah Allah sendiri. Perenungan bagi kita semua yang ada di persekutuan saat ini. Siapa yang bentuk keluarga kita? Jadi perenungan bagi kita. Kita sendiri ke atau Allah? Allah yang bekerja untuk membentuk rumah tangga itu. Serta Allah juga rindu dan sekaligus melihat kebahagiaan yang disiapkan bagi keluarga-keluarga itu. Sungguh-sungguh dinikmati oleh setiap keluarga. Asalkan mencatatkan bagi pengantin baru kita punya anak ini. Asalkan keluarga kita dibangun atas firman-Nya.
Jika keluarga kita dibangun atas firman Allah, maka kebahagiaan yang disimpan oleh Allah, disiapkan oleh Allah, kita akan menikmatinya semua. Jemaat berkati Tuhan, karakter pertama-tama dibentuk dan dibangun dari keluarga itu sendiri. Salah satu tujuan pernikahan Kristen adalah membangun dan mempersiapkan anak-anak masa depan gereja dan bangsa. Jika keluarga kita kuat, gereja kuat. Jika gereja kuat, bangsa dan negara pun menjadi kuat. Semua didasari oleh keluarga. Sehingga dikatakan tadi, dibangun di atas firman-Nya. Amsal 9 ayat 2 dikatakan, jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Tetapi jika orang fasik pemerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Di mana kan sukacita itu? Artinya bahwa jika kepala keluarga itu adalah imam yang benar, maka bersukacitalah serumpun keluarga itu. Sampai dikatakan gembala kawanan domba Allah. Ini bukan cuma untuk pelayan-pelayan, tetapi bagi semua keluarga. Siapa kawanan domba? Ada istri dan anak. Dikatakan suami sebagai imam. Kalau orang-orang benar itu bertambah dan terus bertambah, maka harus dimulai dari keluarga itu sendiri. Dan untuk memperoleh kebahagiaan tidak datang begitu saja. Tidak tiba-tiba sampai datang begitu saja kebahagiaan. Dihayalkan datang. Tetapi membutuhkan proses dan harus dikelola dengan baik. Kalau salah kita mengelola, maka produk-produk hasil keluarga itu tidak baik. Contoh misalnya karakter. Kalau dari rumah suku kepala batu, tetap di luar juga kepala batu. Kalau bapaknya sering keluar saja, tidak pernah makan malam bersama, jangan heran kalau anak-anak juga nanti kayak gitu. Masih banyak karakter-karakter yang bisa dibangun. Tetapi kalau kita bisa menghasilkan produk yang baik, maka kita juga bisa membangun karakter-karakter anak masa depan gereja dan bangsa. Kalau keluarga mampu menciptakan dan menghasilkan anak-anak yang tahu menghormati, menghargai, setia dan taat, semua karakter-karakter itu menolong mereka dalam sebuah pernikahan. Kalau kita bisa pimpin anak kita, kalau kita bisa bimbing anak-anak kita, maka itu semua akan menolong mereka memasuki rumah tangga. Jika kalau ada rumah tangga Kristen yang baru, sesadiki bakalai, anak mantu baku antar dengan papa mantu, dan sebagainya, merenung dulu ibu-ibu, bapak-bapak. Karena karakter yang dimiliki mereka lahir dari keluarga kita itu sendiri. Dikatakan tadi, kalau kita bisa menghasilkan anak-anak yang setia, patuh, dengar-dengaran, itu menjadi modal mereka dalam membangun rumah tangga Kristen yang baik. Saudara berkati Tuhan, mengapa saya harus katakan demikian? Karena setiap saya mempersiapkan anggota jemaat untuk masuk dalam sebuah pernikahan, saya selalu katakan dan menyampaikan hal ini. Waktu Tuhan ciptakan manusia, tidak sekedar dibedakan perempuan dan laki-laki, rambut panjang, rambut pendek laki-laki, tetapi Tuhan juga memberi perbedaan-perbedaan bagi perempuan dan ya, selamat datang Pak Pendeta. Tuhan menolong dan memberkati, tiba dengan selamat di antara kita semua. Tuhan menyimpan perbedaan antara perempuan dan laki-laki supaya mereka saling melengkapi. Saya cuma mau bilang 3 DP perbedaan. Kalau saya bilang semua, pasti keroncongan terus. Yang pertama, perbedaan laki-laki perempuan, pola pikir. Kalau laki-laki berpikir secara logika,
Tetapi kalau perempuan dengan perasaan, makanya bapak-bapak banyak bicara terkadang kalau saya pikir-pikir, saya selalu mengandalkan logika. Kalau perempuan, kalau saya rasa-rasa, kan dengan hati mereka berpikir. Kalau yang suami katakan bilang pikir-pikir, yang perempuan bilang rasa-rasa, tak pernah connect, bagaimana mau bahagia? Karena laki-laki ada logikanya. Kalau berpikir tidak dengan hati terkadang, sehingga terkadang keluar bahasa kata-kata yang mungkinnya membuat istri-istri terluka. 1 Petrus pasal 3 ayat 7 dikatakan, bagi suami-suami yang tidak mengasihi istri, yang tidak bijaksana kepada istrinya, semua doa yang akan terhalang. Dikatakan, hai suami-suami, kasihlah istri-istrimu, bijaksanalah kepada istri-istrimu, supaya doamu tidak terhalang. Hadir bapak-bapak, renungkan ini. Kalau kita ingin berusaha baik-baik diberkati Tuhan, kita menolak ke belakang. Apakah kita sudah mengasihi benar-benar pasangan hidup kita? Yang kedua, pola kerja. Kalau laki-laki kerja satu macam saja, pulang dari kobong, sudah. Pulang dari dinas, angkatan udara, sudah istirahat. Nah, tetapi ini capek jangan ganggu. Satu macam saja sehari. Soalnya kakak tahu ibu. Tapi kalau ibu-ibu atau perempuan bermacam-macam pekerjaan dalam sehari. Mulai dari cuci piring, cuci baju, suap anak, kasih mandi anak, dan sebagainya. Jika pada satu malam seorang bapak menemui Tuhan katakan seperti ini. Tuhan, saya tidak setuju ini. Masa saya setengah mati di sawah, matahari, biasa punya kuda hitam ini. Kesana kamar sampai isi semua di rumah, putih terus. Kalau bisa Tuhan kita bertukar posisi saja. Istriku jadi suami, suami jadi istri. Tuhan bilang, oke. Ketika bangun besok pagi sudah bertukar posisi. Yang tadi suami jadi istri mulai melakukan pekerjaan. Sang istri subuh-subuh bangun memasak. Kemudian cuci piring. Lanjut cuci baju, kasih makan anak, kasih sarapan, kasih tidur. Yang ibu tadi suka bertukar posisi pulang dari kobong, buka baju, mandi, tidur. Suami tidur, istri tidak karena takut mau hujan, jemuran masih ada. Dan terakhir malam dia ketemu Tuhan lagi. Tuhan, kalau boleh, aku tukar ulang saya dengan istri. Tengah mati. Tuhan bilang, belum boleh aku tukar. Kenapa belum boleh? Masih ada 9 bulan. Noh, lama aja sudah ke satu hari sudah sanggup 9 bulan. Kenapa mau tunggu 9 bulan? Masih ada satu tugasnya istri, melahirkan. Sehingga bapak-bapak, kita laki-laki jangan berkecil hati jika dikatakan perempuan itu adalah penolong bagi kita. Bicara penolong artinya mereka yang kuat. Tidak mungkin kalau mereka tidak kuat, dia tolong kita. Jangan berkecil hati. Yang ketiga, pola bicara. Kalau laki-laki bicara kurang lebih saya pernah baca 25.000 kata per hari. Tetapi kalau perempuan dia bicara keluarkan kalimat kurang lebih 50.000 kata per hari. Jadi bapak-bapak jangan heran kalau begitu ibu-ibu jadi hebat terus. Sehingga Amsal pasal 7 ayat 15 menasihati para perempuan istri-istri. Dikatakan seorang istri yang suka bertengkar serupa dengan tiris yang tidak henti-hentinya menitik pada waktu hujan. Memberi nasihat dalam hal ini. Karena mengapa? Karena memang yang paling banyak bicara itu perempuan. Sekarang saya tidak butuh sebuah veto. Ada saja yang di veto akan. Ini semua perbedaan ini yang butuh proses dan harus dikelola dengan baik. Sehingga perbedaan itu menjadi satu seperti pelangi. Indah dilihat oleh mata. Tidak menyilaukan bagi orang lain. Dan ketika perbedaan tadi sangat jelas bahwa tugas kita sebagai istri dan suami sangat berat.
Tetapi jika Tuhan membentuk keluarga itu, maka anugerah dan sukacita selalu disiapkan. Tadi dikatakan bahwa keluarga itu dibentuk oleh Tuhan, maka pandanglah sebuah pernikahan ini sebagai hal yang istimewa dan hadiah dari Tuhan yang perlu dijaga, dirawat dengan penuh tanggung jawab. Ya. Dua-dua anak-anak ini. Kalau pernikahan adalah sebuah anugerah dari Allah dan hadiah yang istimewa dari Allah, maka butuh dirawat, dijaga dengan penuh tanggung jawab. Karena mengapa? Karena banyak gelombang yang akan mengombang-ambingkan semuanya. Karena itu, jadi kalau pernikahan kita semua ini, keluarga kita semua ini berdiri di atas firman Tuhan. Bagaimana ciri-ciri bahwa keluarga itu dibangun berdasarkan firman Tuhan? Saya menuliskan 4. Masih banyak ciri-ciri yang lain. Mari kita merenung dan evaluasi keluarga kita. Apakah benar-benar kita ada keluarga berkati Allah dan keluarga kita berdiri di atas firman Tuhan? Yang pertama, takut akan Tuhan. Keluarga takut akan Tuhan. Katakan berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Jika kita menunjukkan keluarga kita berbahagia, maka miliki hati takut. Yang kedua, ucapan-ucapan kita selalu kata-kata, kalimat-kalimat yang memberi berkah. Dan kalau sama suami, kalau sama suami, kita racun karena dari kopi nanti. Masih seperti itu, dari kata-kata yang berkah. Ucapan-ucapan kita beri berkah. Maka pernah saya bilang, walaupun dia sudah mabuk, kalau pulang di rumah masih bersyukur, terima kasih papa masih pulang di rumah walaupun seoleh-oleh. Kita memberi kata-kata berkat. Tetapi kalau bukan kata-kata berkat, akhirnya keluarga kita jadi kebun binatang. Merasa dikit memang anak yakis, hanya saat memang anak babi dan lain sebagainya. Yang ketiga, memberi penghargaan satu sama lain. Bapak-bapak, ibu-ibu, karena kita mengucapkan terima kasih kepada pasangan hidup kita. Dari bapak-bapak jarang bilang terima kasih. Jarang-jarang satu-satu bapak-bapak kalau makan nasi enak bilang, "Mak, terima kasih. Masakan enak." Jarang-jarang. Tetapi mari kita mulai memberi kata-kata penghargaan, memberi penghargaan bagi pasangan hidup kita. Jangan orang lain yang memberi penghargaan bagi pasangan kita. Kalau seorang lain yang memberi penghargaan, so lain-lain terakhirnya. So, menyimpang jalan. Sebagai pasangan kita juga memberi sentuhan. Kalau sentuhan dari pasangan kita sebagai seperti cas, toh. Tapi jangan sentuh istri orang, suaminya orang, pelanggaran. Kita sentuh istrinya kita. Beri penghangatan, beri penghargaan bagi mereka. Atau suami kita. Dan keempat, meminta saran dari seisi rumah itu sendiri. Jangan mentang-mentangkan kepala keluarga karena saya komandan di sini. Dengar saya. Tidak boleh keluar, tidak boleh. Tetapi sebagai keluarga yang dibangun dalam firman Tuhan, selalu meminta saran ke isi rumah. Menurut mama bagaimana? Menurut anak-anak bagaimana? Kita evaluasi. Dan perlu kita ingat bahwa dalam sebuah keluarga ada satu nyonya, satu tuan, dan 2 pembantu. Satu tuan, satu nyonya, 2 pembantu. Siapa pembantu? Suami istri tadi. Artinya bahwa dalam keluarga kita tidak ada bicara tentang atas bawahan. Kita semua saling melengkapi. Kita semua saling mengasihi. Beri penghangatan. Karena keluarga kita bagikan sebuah tubuh. Walaupun banyak anggota, tetapi satu tubuh.
Tidak ada saling menyakiti. Belum ada saya lihat tukang ketika dia pegang martil paku seng, kau dapat toki di jempol, dia ambil tangan kiri, ambil di jempol martil, kau balas di tangan kanan. Tidak ada toh. Begitu juga sebagai keluarga Kristen. Saling mengampuni, saling memaafkan, dan saling menerima satu sama lain. Amin.